Ini juga penting. Bagaimana kita bisa mengetahui masuknya fajrus shadiq, ya, dan masuknya waktu iftar. Bagaimana kita bisa mengetahui masuknya waktu imsak dan waktunya iftar. Ulama di sini menyebutkan ada 4 tanda, dan perhatikan 4 tanda ini bertingkat. Apa makna bertingkat? Bertingkat harus kita perhatikan menggunakan tanda yang pertama. Jika tidak bisa baru pindah kedua. Jika tidak bisa baru ketiga dan keempat, ya. Ini masalahnya penting, ya ikhwah. Jadi tidak boleh bagi orang yang mengutamakan kedua padahal yang pertamanya jelas bagi dia. Saya berikan ini sekarang langsung faedahnya. Tanda yang pertama, ar-ru'yah, melihat apa? Al-fajrus shadiq, terbitnya apa? Matahari. Terbitnya apa namanya? Al-fajrus shadiq. Atau ar-ru'yah, melihatnya apa? Terbenam matahari. Dia sendiri yang melihat dengan matanya dia sendiri. Ini tingkatan yang paling kuat. Dan dalilnya hadis pertama kali qaulullah subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Ini ayat, ya, jelas. Makan dan minum sampai kan melihat benang putih dan benang hitam. Yang dimaksud di sini jelasnya melihat terbitnya fajrus shadiq, bisa membedakan fajrus shadiq dan fajr al-kadhib. Jelas. Dan hadisnya tadi Ibni Abi Aufa, hadisnya Umar bin Khattab, jika telah lalu siang maka bukalah orang yang puasa, jika lihat kamu sendiri. Ini yang pertama. Tingkatan yang kedua yaitu al-ikhbar. Apa ikhbar? Ada orang yang memberitahu kamu bahwa sudah terbit, ya, fajr atau sudah terbenam matahari. Bukan kamu lihat, ada yang memberitahu, ada yang menyampaikan sudahlah masuk waktu imsak, atau sudahlah masuk waktu iftar, buka puasa. Ini tingkatan yang kedua, hafizakumullah. Dan dalilnya hadits Ibnu Umar fi Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu bersabda, "Inna Bilalan yu'addin bilail, fakulu washrabu hatta yu'addin Ibn Abi Maktum. Wa kana Ibn Maktum a'ma, fala yu'addin hatta yaqul lahu asbahta asbaht." Bahwa Bilal, azannya di malam sebelum fajr as-shadiq. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, kalian makan dan minum. Namanya azan yang pertama ini. Makan dan minum sampai azannya siapa? Ibn Abi Maktum. Maktum ini radhiyallahu anhu, dia orang buta, ya. Dan ini Ibn Abi Maktum tidak azan sampai ada yang mengatakan kepadanya, ada yang beritahu, ya, ada yang mengkhabarkan kepadanya bahwa asbahat sudah masuk subuh. Subuh baru beliau azan. Jadi ini hujjah bahwa terima kabar orang lain jika menyampaikan kepada kita sudah masuk subuh atau masuk iftar. Baik, ini yang kedua. Ini faedahnya kenapa saya sebutkan ini 1, 2. Perhatikan hafizakumullah. Jika misalnya kita ini melihat mataharinya masih ada, tapi ada orang yang mengatakan sudah sudah masuk waktunya iftar. Yang mana saya utamakan? Yang pertama, yang melihat sendiri. Sambil ulama mengatakan, jika saya buka puasa karena beritanya orang ini, boleh saya batal, harus saya qadha. Ya, jelas ini? Baik. Tingkatan yang ketiga, yang lebih dalam lagi sedikit. Yaitu tingkatan yang ketiga, yang terkait dengan waktunya hisab. Hisabnya matahari. Kapan masuknya kapannya terbitnya fajr, kapannya terbenam matahari. Kita bisa tahu, ya, jam berapa, jam 6 misalnya, subuhnya jam 6, jam berapa nih subuh, berapa, 4.50 pas mungkin, ya, besoknya 4.51 bisa tahu. Maghribnya kapan, jam 6 sekian, kita bisa tahu, ya. Ini namanya waktu hisab, bagi jam misalnya, ya, waktu hisab. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga boleh kita gunakan. Kalau memang jelas, waktunya jelas. Kalau sekarang dipakai takwim, kalender, ya. Ya, kalendernya. Baik, kalau kalender di Arab Saudi dulunya kurang pas, sekarang sudah pas. Dipastikan jam berapa masuk, berapa menit, jam berapa keluar. Ya, jam berapa masuknya subuh, jam berapa terbenamnya matahari. Kalau di sini saya tidak tahu apa pasnya atau kurang. Syahidnya, jika kita bisa mengetahui kapan dengan menitnya,
ya, masuknya subuh dan kapannya terbenamnya matahari, maka boleh kita menggunakan al-hisab dengan matahari lebih kuat, lebih jelas. Ya, matahari itu hisab dengan matahari tidak berselisih. Tidak berselisih. Ya, hanya kadang di 4 tahun sekali saja berselisih. Itu namanya al-kabisah. Tetapi dasarnya tidak berselisih. Jelas? Baik, ini tingkatan yang ketiga. Yang keempat, al-ikhbar. Apa yang ikhbar? Al-ikhbar anil hisab. Ada yang mengatakan sudah masuk subuh atau sudah sudah masuk waktunya iftar. Tetapi ini yang beritakan kepada kita ini bukan dia melihat matahari, dia mengabarkan waktunya sudah masuk. Paham ya? Yang pertama dia melihat, yang kedua dia mengabarkan bahwa dia sudah melihat. Yang ketiga menggunakan hisab ya, waktu. Yang keempat, dia mengabarkan dengan waktunya sudah masuk. Bukan dia yang melihat. Contoh yang jelas, al-mu'adzin. Yang azan ini. Azan ini, hafizakumullah, bisa jadi dia mu'adzin karena dia melihat. Ya, dia melihat apa? Melihat misalnya sudah terbenam matahari. Berarti ini tingkatannya keberapa nih? Saya bertanya ini. Ada muazzin ini sebelum dia adzan dia lihat dulu matahari sudah terbenam belum. Ternyata sudah terbenam. Maka dia azan. Ini tingkatan yang berapa? Bagi dia pertama, bagi kita kedua. Karena dia Karena dia mengabarkan sudah masuk. Yang jadi masalah ini jika ini muazzin dia memakai waktu. Ya, berarti yang paling bawah dia tidak lihat. Tidak ada yang mengabarkan, ya, dan dia melihat waktu. Bagi dia yang ketiga, bagi kita ini dia mengabarkan bahwa waktunya masuk. Paham ya? Jelas ini? Paham tidak? Saya ulang lagi. Ini muazzin hafizakumullah. Jika dia melihat matahari sendiri, ya, sudah terbenam, berarti dia tingkatannya yang pertama karena dia melihat. Kita dengar adzan. Bagi kita tingkatan yang kedua. Karena dia mengabarkan bahwa saya melihat. Misalnya adzan. Jelas? Baik. Jika muazzinnya tidak melihat matahari, dia bagi waktu. Waktunya jam berapa masuk maghrib, jam sekian. Tingkatan keberapa dia? Yang ketiga. Baik kita. Yang keempat. Kenapa keempat? Dia mengabarkan waktunya masuk. Bukan saya melihat matahari. Dia tidak melihat. Dia di rumah santai aja. Dia di kamar menunggu waktu saja, ya. Dia mengabarkan waktunya sudah masuk. Paham ini? Ini muazzinnya terlalu seperti itu, ya. Maka ini ya ikhwanakumullah, faedah bagi kita apa? Seperti tadi saya sebutkan di awal. Jika muazzin dia berazan, ya, tetapi kita masih lihat matahari belum hilang bundernya matahari. Maka bagi kita tidak boleh kita buka puasa. Jadi kita melihat, paham ya? Kita yakin ada ini belum hilang. Yang buka puasa walaupun sudah adzan, puasa dia tidak sah. Paham? Puasa dia batil. Paham insyaallah ini? Jelas ya? Harus perhatikan 4 tingkatan ini. Beda ketika kita misalnya tidak lihat matahari, di kota tidak bisa lihat, ya. Maka dengar muazzin, baik kita mengikuti muazzin. Ya, jelas kita mengikuti muazzin, baik dia sendiri yang melihat matahari atau dia bagi waktu, dia yang tanggung jawab. Bedanya ketika kita lihat tanggung jawab kita sendiri. Paham insyaallah ini? Ya, insyaallah juga faedah ini ada manfaat bagi kita biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, insyaallah terakhir ini, faedah yang ketiga yaitu bagi orang yang suka safar nih, ya. Orang misalnya buka puasa sebelum maghrib. Sebelum maghrib dia buka puasa. Dia masih di bandara ini. Dia buka puasa. Naik pesawat, ya, jelas naik pesawat di langit melihat matahari.
melihat apa? Puncak matahari belum terbenam. Apa hukum puasanya dia? Ya, jelas ya. Dia buka puasa dulu, makan kurma, dikasih minum, sudah kenyang, naik pesawat, terbang pesawat, lihat matahari. Apalagi kalau pesawatnya ke arah matahari, bisa butuh setengah jam lebih baru terbenam matahari. Ya, apa hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Kenapa? Karena dia buka puasa dengan dasar hujjah. Sudah terbenam matahari masih di muka bumi. Ya, adapun ketika dia naik, hukumnya berbeda. Ulama zaman dulu sudah bahas masalah ini. Ulama mengatakan orang yang tinggal di daerah tinggi seperti gunung, beda hukum puasanya orang yang di bawah gunung. Yang di bawah gunung bisa jadi dia buka pertama. Ya, yang di atas gunung ini masih lihat matahari. Masing-masing hukumnya apa? Beda. Yang di atas gunung ini karena masih melihat matahari, maka dia jangan buka. Ya, menunggu matahari apa? Sudah sampai terbenam. Sama juga kita gunakan masalah pesawat. Paham insyaallah ya? Pesawat atau nggak tahu di sini ada mungkin di Jakarta. Apa tingkatan lift ya? Tingkatan apa rumah yang apa namanya? Yang apartemen yang mungkin nggak tahu 40 ada kan 40 ya atau 30 mungkin seperti itu ya, kayak gunung naik masih lihat apa matahari. Hukumnya seperti itu. Jika dia di bawah ya sudah buka puasa, naik lift ini ke atas masih lihat apa matahari, puasa dia sah. Baik, insyaallah. Barakallahu fikum.